Bayangkan. Ini kan sebenarnya komentar-komentar yang menurut saya sebuah kritik juga gitu loh. Dan tidak ada masalah, tapi kenapa ini dipermasalahkan? Mereka teriak-teriak jihad dan menyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang ustadz yang beberapa waktu yang lalu dia mencoba mengkritik kelompok Hamas dan juga pemimpin kelompok Hamas. Dan kini advokat yang ada di Indonesia, oknum advokat itu melaporkan ustadz tersebut karena diduga membuat keonaran. Saya merasa heran. Dan saya sudah menonton video ustadz tersebut bahwa niatnya itu sebenarnya mencerdaskan umat. Dia memperkenalkan siapa Hamas, bahwa Hamas itu sebenarnya kelompok terlarang atau kelompok garis keras. Jadi kini ustadz tersebut hendak dilaporkan kepada pihak berwajib. Nah sebelumnya mari kita simak bagaimana pembahasan dari channel Pevel 88 ya. Dia membahas tentang pelaporan tersebut. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Ini jadi masalah. Ya, ini akibat ya pernyataan ya, katanya ini ya pernyataan nyeleneh tentang Hamas. Ya, Riyad Bajrei akan dilaporkan ke polisi. Ya, gara-gara komentari Hamas. Kenapa orang Indonesia yang kejang-kejang? Atau jangan-jangan sudah ada Hamas cabang Indonesia. Jadi mereka diberi kuasa oleh Hamas yang yang oleh PBB sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai teroris, ya. Apakah mereka ini kuasa hukum Hamas di Indonesia, kawan-kawan? Ya, kita lihat ya informasi lengkap ya. Ini kawan, ini ya Bekasi Media. Riyad Bajrei akan dipolisikan terkait pernyataan dirinya tentang Hamas. Sebelumnya surat somasi sebanyak 2 kali telah dilayangkan, namun tidak direspon. Ya, hal tersebut disampaikan oleh Aziz Yanuar ya. Aziz Yanuar ini kalau saya nggak salah dulu kuasa hukumnya Rizik Sihab ya, FPI ya. Ini disampaikan oleh Aziz Yanuar SH, perwakilan advokat persaudaraan Islam. Jadi Ustadz ini dilaporkan oleh advokat persaudaraan Islam. Ya, dalam artian umat Islam melaporkan ustadznya gitu kira-kira ya. Menurut Aziz, Riyad sudah dikirimkan 2 kali surat somasi. Pada surat tersebut, API meminta Bajrei untuk bertanggung jawab atas segala keonaran yang telah dilakukan. Wah, katanya ini Bajrei ini buat onar ya. Atas segala keonaran yang telah dilakukan sekaligus memberikan kesempatan untuk menyelesaikannya secara itikat baik dalam pertemuan pada Senin 30 bulan 10 2022 bertiga pada pukul 13 Jalan Petamburan 3 nomor 17 Tanah Abang Jakarta Pusat, ungkap Aziz Yanuar. Apakah Aziz Yanuar ini sudah menjadi kuasa hukum dari Hamas ya kawan-kawan ya? Atau dia ini sebenarnya adalah anggota Hamas? Ya kita bingung ya. Jangan-jangan advokat persaudaraan Islam ini adalah Hamas Indonesia. Atau mereka ini sudah diberikan kuasa oleh Hamas untuk melaporkan ustadz-ustadz atau orang-orang yang berkomentar tentang Hamas. Ya, ini ya, setelah batas waktu sebagaimana surat somasi yang pertama dilayangkan, surat somasi tersebut tidak direspon oleh yang bersangkutan. Maka 7 November 2023, API mengirimkan surat somasi yang kedua. Ya, sekaligus memberikan kesempatan kepada Bajrei untuk menyelesaikan secara itikat baik dalam pertemuan pada Senin 13 bulan 11 2023 pukul 13.00.
di Jalan Petamburan 3 nomor 17 Tanah Abang, Jakarta Pusat, tutur Asis. Setelah batas waktu sebagaimana surat somasi yang pertama dilayangkan, surat somasi tersebut tidak direspon oleh yang bersangkutan. Justru bagus ya. Ngapain respon hal-hal seperti ini? Ini kan hal-hal bodoh sebenarnya. Ngapain direspon coba? Urusan Hamas di Palestina kok. Kenapa Indonesia yang pusing? Ya, maka 7 November 2023, API mengirimkan surat somasi yang kedua, sekaligus memberikan kesempatan kepada ini ya. Nah, ini tadi sudah ya. Ya, seperti pada surat somasi yang pertama, pada surat somasi yang kedua, API kembali meminta kepada Riyah Bajrey untuk melakukan klarifikasi dan dalam bentuk video yang harus diunggah atau dibagikan melalui media sosial yang dia miliki dan menyebarkan ya, menyebarluaskannya, dan juga memberitahu kepada Riyad Bajrey jika dirinya menjalankan itikat baik tersebut dan atau tidak melakukan klarifikasi atau tidak menghadiri pertemuan tersebut dalam waktu 1x24 jam ya semenjak surat diterima, maka API menganggap Bajrey telah mengakui kesalahan untuk itu bersedia melanjutkan proses perkara ini baik secara pidana maupun secara perdata sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, ujar laporan ya Persuasi ID 17/11/2023. Ini menurut saya memalukan kawan-kawan ya. Ini sangat memalukan ya. Masa hanya gara-gara mengomentari tentang Hamas, ya mungkin komentar dari Riyad ini mungkin tidak sesuai dengan kemauan mereka, malah dia dipolisikan kawan-kawan. Ya, dia mau dipolisikan, tapi saya nggak tahu ya, apakah dia sudah dipolisikan? Ya, coba kita lihat ya, beberapa ceramah dari Riyad ya tentang Hamas ini ya. Saya heran ya. Ini kawan-kawan ya. Oke, Hamas ini keluarnya si Ismail Haniya itu. Anda tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Nah, bayangkan. Ini kan sebenarnya komentar-komentar yang menurut saya sebuah kritik juga gitu loh. Dan tidak ada masalah. Tapi kenapa ini dipermasalahkan? Mereka teriak-teriak jihad dan menyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar hidup. Get realistis lah, lebih realistis lah. Minimal dia udah. Jadi Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah benar Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujan. Turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek? Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri,
cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, ya udah, nggak bisa banyak berharap udah. Iya, jadi kawan-kawan begini ya. Jadi gini, satu sisi kawan-kawan, apa yang dikatakan oleh dia ini ya benar gitu loh. Ya, walaupun dia menuduh bahwa Hamas ini adalah buatan Israel sendiri, yaitu terlepas benar dan tidaknya kita pun tidak ada urusan gitu loh. Ya, apakah itu buatan Hamas, apakah Hamas itu buatan Israel ya? Itu pun nggak ada urusan dengan kita. Tapi pertanyaan saya kenapa advokat persaudaraan Islam ini harus kejang-kejang dengan pernyataan Ustadz ini gitu loh, ya? Apa yang buat mereka kejang-kejang, ya? Jadi dari Mesir nih, tokoh-tokoh yang membawa pemikiran bom bunuh diri, jihad dan lain-lain, diusir dari Mesir, ditampung semua sama Qatar tuh. Jadi makanan dia tuh. Kordowi, Umar Abdul Kafi, dari Mesir ditampung. Ada satu acara yang membawakan kebijakan-kebijakan negeri-negeri kaum muslimin, terutama Saudi, kemudian dicela-cela habis. Dan ini di TV umum pada mereka. Dicela-cela habis penguasanya. Disebarkan, ini propaganda kebencian kepada Saudi yang mereka. Demikian Atraf, demikian Turki. Itu cuman diberitakan sebagai hero, sebagai pahlawan ini. Negeri yang paling di antara paling besar punya bisnis dengan Israel. Yang tahu siapa? Turki. Dia teriak-teriak jihad apaan bro? Lu bisnis paling gede sama Israel. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca. Jadi sebenarnya ada benarnya juga ini ya ucapan Ustadz ini ya. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Filistin ya Hamas kan ya sekarang nih, iya kan? Hamas apa Al-Fatah? Nggak tahu juga deh. Allah haram, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam justru, menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyeh itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai, dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar sih Ismail Haniyeh. Rofido. Baik, oke. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan dan juga ada beberapa durasi sedikit tadi kita dengar tentang ceramah Ustadz tersebut yang mengkritik kelompok Hamas. Sebenarnya niatnya dia memperkenalkan kepada warga Indonesia, masyarakat Indonesia siapa sebenarnya kelompok Hamas. Dan ternyata kelompok Hamas tersebut mereka adalah kelompok garis keras yang dimana PBB saja sudah mencap bahwa kelompok Hamas tersebut merupakan kelompok teroris dan juga Mesir bahkan Arab Saudi saja itu di Arab Saudi atribut Palestina aja tidak boleh dipakai di sana. Nah, jadi itu kita Indonesia yang selalu ribut soal konflik Israel dan Hamas ini dan bahkan masalah tersebut bisa terjadi bentrokan kegaduhan di negeri kita karena memberikan dukungan yang menurut saya itu sangat berlebihan. Nah, jadi itu kepada pemerintah juga kita harus berharap kepada mereka untuk mendukung, jangan berlebihan. Dukunglah dalam sisi kemanusiaan, silakan itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah berlebihan itu akan menjadi atau memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat itu sendiri. Karena kita tahu bahwa ini masalah Israel dan Palestina ini adalah masalah yang sensitif karena dikait-kaitkan dengan agama. Jadi nanti akan gaduh antar umat beragama ketika ada pro Israel dan ada pro Palestina dan itu sudah terjadi di Bitung kemarin, bentrokan terjadi. Kenapa? Karena kita memberikan dukungan kepada pihak tertentu secara berlebihan. Jadi mari kita sebagai warga Indonesia itu benar-benar membuka mata untuk menyingkapi dengan bijaksana konflik antara Israel dan Palestina ini supaya jangan masalah tersebut itu masuk kepada kita sebagai warga Indonesia, kita yang gaduh, kita yang bentrok. Dan lagi pula itu tidak ada di dalam KUHP yang mengatur undang-undang itu atau hukum itu bahwa Hamas tidak boleh dikritik. Dan kalau misalnya advokat melaporkan ustadz tersebut, itu dasar hukumnya apa? Tidak ada pasal manapun di dalam KUHP yang mengatur tentang itu, bahwa kelompok Hamas tidak boleh dikritik. Tidak ada.
Jadi itulah sebabnya memang ustadz tersebut itu tidak mau respon dengan pelaporan tersebut, dan dia memang sudah tahu bahwa itu tidak ada gunanya kalau dia meresponi, karena memang nggak ada dasar hukumnya dan tidak ada larangan untuk mengkritik Hamas. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan kita lebih bijak lagi menyikapi setiap masalah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.